Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Dokter Kepresidenan Amerika mengatakan Presiden Donald Trump terus membaik meski sempat menghadapi gejala serius pada hari Jumat. Tapi dokter menyatakan optimis dan berharap Trump bisa kembali ke Gedung Putih pada Senin ini. Sebelumnya, Sabtu malam lalu Presiden Trump merilis sebuah video untuk menjelaskan kondisinya. Dalam jumpa pers hari Minggu, Dr. Sean Conley dan tim dokter rumah sakit Walter Reed memberi klarifikasi dan mengatakan Presiden Trump sempat mengalami demam tinggi dan tingkat oksigen darah di bawah 94% pada hari Jumat dan juga pada hari Sabtu. Tapi menurut tim medis, level oksigen Trump hari Minggu pagi sudah menjadi 98% dan Presiden terus membaik. Dr. Conley berharap Trump dapat keluar dari rumah sakit pada Senin pagi ini. Sebelumnya, pada Sabtu malam, Presiden Trump merilis sebuah video dari rumah sakit dan mengatakan ia mulai merasa lebih baik dan berharap untuk segera pulang. Dalam video berdurasi 4 menit itu, Trump juga mengakui dirinya merasa tidak enak badan ketika dibawa ke rumah sakit setelah dites positif virus corona. Trump juga mengatakan tim medis bekerja keras untuk menyembuhkannya dan berterima kasih kepada para dokter dan perawat yang merawatnya, serta kepada warga Amerika dan para pemimpin dunia yang menyampaikan ucapan simpati baginya. Dalam jumpa pers sebelumnya, tim dokter mengatakan Presiden mengalami gejala batuk ringan, hidung tersumbat, dan kelelahan. Saudara, kematian kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki telah 2 tahun berlalu. Tapi aktivis hak asasi manusia dan wakil rakyat Amerika masih terus memperjuangkan keadilan bagi Khashoggi. 2 Oktober 2018, Jamal Khashoggi, kontributor Washington Post yang terkenal karena kritis terhadap para pemimpin negara asalnya Arab Saudi, mengunjungi konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Menurut CIA, Khashoggi dibunuh atas perintah Pangeran Muhammad bin Salman. 8 orang didakwa atas pembunuhan ini di Arab Saudi. Namun tidak ada pejabat senior kerajaan Saudi yang diminta pertanggungjawabannya. Dalam buku Rage, karya sesama wartawan di Washington Post, Bob Woodward menanyakan kepada Trump tentang pembunuhan Khashoggi dan apakah Pangeran Saudi bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Woodward mengaku ia punya rekaman di mana Trump menyumbar bahwa ia telah menyelamatkan Pangeran Saudi dengan menyatakan kalau ia bisa membuat Kongres tidak mengganggu Pangeran Saudi. This admission is nothing less than a license to kill for Bin Salman to do whatever he wants. And this license needs to be rescinded from U.S. institutions, from the intelligence community here, from U.S. courts, and from U.S. Congress. Ada juga permintaan untuk menginvestigasi cukupkah peringatan dari pemerintah AS kepada Khashoggi terkait keamanan dirinya. One area that deserves much more focus is the extent to which the U.S. government knew or should have known that the life of Mr. Khashoggi was at risk and thus should have done more to protect him. Dalam laporan khusus PBB, pemerintahan Arab Saudi dinilai bertanggung jawab atas pembunuhan terencana Jamal Khashoggi. Demikian laporan VOA. Di bulan Oktober ini, banyak rumah warga Amerika dihiasi dekorasi menyeramkan untuk menyambut Halloween pada akhir Oktober nanti, saat rumah-rumah biasanya menerima anak-anak yang berkeliling meminta permen. Tapi dalam kondisi pandemi, tradisi ini mungkin harus ditunda atau diubah menjadi kegiatan yang lebih aman. Trick or treat, alias kegiatan keliling ke rumah tetangga meminta permen pada Halloween, adalah tradisi tahunan yang biasanya sangat dinantikan anak-anak di seluruh Amerika Serikat. My son is so excited about Halloween. It's a big deal. It's thousands of kids. Unfortunately, I don't think it's safe. It's sad, but it's not safe. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular AS, CDC, memberi panduan bagi orang tua mengenai perayaan Halloween. Petik labu dianggap kegiatan minim resiko, sementara keliling permukiman ber-trick or treat dianggap lebih riskan. We're going to walk door to door, yeah. I don't find that high risk. It's very high risk. I do consider it high risk. Bahkan trunk or treat, kegiatan meminta permen yang pindah ke lapangan parkir, juga masih dianggap resiko tinggi oleh CDC. I think we're still going to make it fun, probably have like a little party just within the family, and we're still going to dress up and maybe go outside and carve pumpkins or something. Just wipe everything off with like a disinfecting wipe or something. I don't think it's a problem.
Di Houston, negara bagian Texas, laki-laki ini memodifikasi pesta Halloween-nya. So we're going to raise money for the Central Texas Food Bank. So we're trying to raise $5,000 for the food bank. Take that candy money and turn it into food. Masih di Houston, seorang ilmuwan membuat robot bernama Artie untuk mengantar permen ke anak tetangga. Right now, we probably don't want humans to hand deliver candy. So why don't we use a robot for it? Christmas, you give gifts to your friends and family. Halloween, you give gifts to everybody. Ia juga menguji pelontar permen untuk tetap berbagi kebahagiaan sambil saling menjaga kesehatan. 3, 2, 1. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Heri Utomo, dosen di Louisiana State University, yang menjadi penemu varietas padi dengan kandungan protein tinggi pertama di dunia. Dosen Fakultas Pertanian ini juga mengantongi beberapa paten lain dalam bidang pengembangan tanaman pertanian. Inilah varietas padi Frontier yang ditanam di sawah negara bagian Louisiana. Jenis padi ini mengandung protein yang lebih tinggi dari padi biasa. Dan penemunya pasangan suami istri asal Indonesia, Heri dan Ida Utomo. Kandungan protein pada umumnya di rice yang ada ini itu sekitar 6-7%. Sedangkan yang kita kembangkan di sini yang sudah menjadi commercial product sekarang itu antara 10-10,5%. Menurut Heri, varietas padi Frontier ini dikembangkan dengan teknik mutasi selama 3 tahun dan cikal bakalnya dilepas tahun 2017. Begitu penemuan kita dapatkan, establish, sudah diuji, cocok semuanya, kita patenkan, kita registerkan, kita rilis, sehingga semuanya formal, dan dari paten itulah kemudian kita tawarkan kepada perusahaan yang mau, dan ada 2 perusahaan yang memasarkan ini. Di Amerika bagian utara, Frontier dipasarkan dengan nama Cahokia Rice dan Prairie Acadian Rice di Amerika bagian selatan. Selain paten dari Frontier, Heri yang datang ke Amerika tahun 2006 ini juga mengantongi 6 paten lainnya yang berhubungan dengan pengembangan tanaman pertanian. Pencapaian akademis ini tidak lepas dari peran istri yang menjadi partner penelitian dalam penemuan padi Frontier. Prof. Heri dan saya itu membawa komponen-komponen yang sangat berbeda yang diperlukan untuk menghasilkan high protein rice ini. Jadi Prof. Heri memerlukan bidang saya memerlukan bidang Prof. Heri. Meski varietas padi yang mereka temukan tidak cocok untuk ditanam di Indonesia dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, Heri Utomo membuka diri untuk bekerja sama dengan Indonesia mengembangkan padi berprotein tinggi. Dari Baton Rouge, Louisiana, Supriyono dan Alam Burhanan, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.